Buddies. Welcome back to MCNus Podcast. Kita udah masuk ke season yang keempat. Yes, dengan pembahasan yang pastinya masih tentang daily things, daily thoughts, ketemu sama dengan research. Karena kayaknya menurut aku kayaknya nggak habis-habis ya, Holmes. Iya. Topik itu gitu loh. Karena kemarin sempat ada sih yang kayak ngomong ke aku, nanya gitu kayak ngomongin apa sih kalian podcastnya. Terus aku bilang kayak iya daily things, ketemu daily thoughts, ketemu daily research, research. Kayaknya gitu kan udah template banget ya ngomong kayak gitu. Bener. Tapi ya emang banyak. Banyak karena hal-hal yang kita temukan di sehari-hari kan banyak banget kan. Iya. Dan ternyata nggak cuma hal sehari-hari, ternyata di balik itu ada researchnya gitu. Dan itu yang bikin akhirnya seru gitu pas kita digging kan. Ternyata segala sesuatu tuh ada alasannya. Mungkin ada yang nggak ada alasannya gitu, atau belum ada jawabannya. Tapi kadang kan untuk mengerti atau beberapa hal yang bisa kita mengerti ada jawabannya. True. Ya kan aku ngomongnya bener, iya bener dong. Buat tahu jawaban-jawabannya dari hal sehari-hari selain dari podcast kita bisa lihat di mana? Exactly, di Instagram dan TikTok kita di social media untuk dapetin topik kenapa dalam 1 menit. Topik, iya trivial content maksudnya. Trivial content dalam 1 menit. Yes. Apa? Nah di minggu ini. Jangan lupa juga untuk follow YouTube kita, dan kalau belum follow Spotify kita langsung. Mungkin ada yang pernah dengerin karena di homepage-nya. Iya benar. Totong lihat terus kayak, ih seru juga nih. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow and jangan lupa kasih rating. Thank you and comment. We would love to read your comments. Apalagi kalau di share. Iya. Thank you. Yes. Oke, kita mau masuk ke episode kita kali ini. Yes. Sebelum masuk ke topiknya lumayan seru karena kita bahas mengenai keputusan, decisions gitu. Keputusan-keputusan yang bisa mengubah hidup. Tapi sebelum masuk situ aku mau cerita soal ini. Aku nemu konten di sosial media gitu ya, di Instagram. Terus ada satu orang di interview panjang lah. Terus yang buat aku menarik adalah dia bilang gini, kayak kata-katanya gini, aku lupa pertanyaan apa ya, tapi jawaban dia kayak gini. When you're born, you look like your father or mother. Ketika kita lahir ya, kita kelihatan kayak our father or mother, okay. But dibilang, tapi kalau when you die, you look like your decisions. Wih, aku pas lihat dia ngomong gitu kayak, bener juga ya. Wow, it is so deep. So deep ya makanya. Wow. Ketika kita lahir ya tadi mirip orang tua, tapi pas kita die, kita nanti saatnya udah nggak di sini, meninggal, ya nyata kita looks like our decisions sih kayak. Ya bisa ketahuan kayak I don't know, some people kayak mungkin ada yang kulit wajahnya ada yang masih kenceng, ada yang udah enggak gitu kan, mungkin bisa bilang kayak pasti pas muda banyak makan sayur. Iya bisa. Atau mungkin skincare-nya. Iya, terus misalnya pas dia meninggal yang datang ternyata banyak yang rame menangisi gitu-gitu, ternyata dia orang yang baik gitu kan. Iya. Pilihan-pilihan hidupnya banyak yang berdampak ke orang lain. Iya. Gitu-gitu kan. Aku shallow banget barusan secara tapi bener juga. Tapi bener. Tapi true, iya. Iya juga ya, kan karena tadi bilangnya mirip orang tua gitu kan waktu kecil. Iya, terus akhirnya banyak orang yang menangisi, banyak orang yang ternyata memiliki kesan baik di ininya gitu. Benar. Sama quotes ini buat aku nempel banget. Nempel banget kenapa? Karena ya di hidup yang udah hampir 40 tahun ini pasti kayak banyak keputusan-keputusan krusial yang diambil dalam hidup gitu ya. Iya, benar. Ada fakta menarik nih tentang keputusan-keputusan dalam hidup. Coba kamu share. Jadi ini ada yang bilang dalam sehari itu kita membuat keputusan sekitar 50 keputusan. Pertama pakai baju apa, makan apa, baca apa, nonton apa. Kadang emang suka. Iya benar sih, itu salah satu decision. Sarapan apa, iya kan? Iya benar. 50, banyak sih. Mau makan telurnya direbus atau diceplok. Iya. Terus aku baca juga ya, tapi ini yang secara conscious, kita sadari consciously, sadar. Yang unconscious tuh katanya bisa ratusan. Kayak misalnya kita melangkah pakai kaki apa duluan. Benar. Iya, jadi akhirnya banyak kan keputusan-keputusannya. Ini kali pas Curious Buddies dengerin ya, langsung kayaknya langsung dicatat keputusan apa aja hari ini. Tapi karena itu menarik sih, karena kita jadi sadar karena dikasih tahu gitu kan. Kalau mungkin nggak ngeh, ya udah berjalan aja. Bener. Ketika kalian dengerin podcast ini juga pasti kan kayak di antara ratusan podcast kalian ke-play podcast ini gitu. Kalian udah ngambil keputusan gitu, kayak thank you. That is so nice. Iya. Tapi ketika berbicara mengenai keputusan-keputusan yang mengubah hidup, itu ternyata ada datanya lagi nih. Ada datanya. Jadi
Ini dikelompokkan berdasarkan Usia ya, usia. dekade. Bener, dekade itu 10 tahun ya? Iya 10 tahun. Ya, di sini penelitiannya bilang gini, di umur 20-an rata-rata orang tuh mengambil 3.27 big life decision. Selama 20 20 tahun. selama usia 20 tahun apa 20 tahunan? Ngerti nggak dari 20 sampai 30 atau In their 20s sih in their dibilangnya. 20s. Berarti ya dalam waktu jangka Di usia 20-an ya. dekade. Ya, kalau di 30s dia bikin average itu 4,42. Artinya 4 sampai 5 big decisions. Nah, di 40 berapa? Iya, enggak, aku berarti kayak baru ngeh, oh ya dari usia 1 sampai 20 Iya. gitu, dari 1 sampai 30. Oke, please continue. Iya, terus yang terakhir di umur 40-an kurang lebih 5.23 big life decisions. Tadi 30-an 4 decision, 40-an 5 Iya. big life decision. Contoh-contohnya ada apa aja tuh? Ada yang pastinya kalau mungkin ini berasa juga ya di usia 20-an, choosing career path, changing job, starting business, getting married, having kids, Iya. terus juga moving country atau city. Iya, Itu pindah. kan big life decision gitu loh. Iya sih, iya pindah rumah, pindah daerah tuh iya sih, big life decision sih. Iya. Iya, iya. Kan pikir kayak ya udah pindah rumah, it's not a big deal gitu. Tapi- Kayak kesannya gimana gitu biasa aja. Iya, Tapi kadang since- it's a big thing. Apa? It's a big thing sih, karena since kita hidupnya di Tangsel terus gitu ya. Iya bener sih. Kita nggak bisa bayangin kalau kita tiba-tiba keluar dari Tangsel gitu kayak apa ya, kayak Aku pernah ngerasain. oh iya pernah ya berapa tahun kan? Iya. Iya. It's a okay. We're gonna talk about it. Yes. Nah, jadi di episode ini kita akan banyak bahas tentang keputusan-keputusan. Mm. Jadi mungkin Curious Buddies juga lagi inget-inget nih, iya ya di usia gue sekarang nih udah berapa keputusan ya, big Betul. decision gitu. Yeah. We're not talking about bukan like small, tapi kayak routine decisions. Yeah. Tapi emang ini yang kayak big effect gitu kan, karena Yeah. big decisions itu akan ripple kan, kayak Bener. ke berikutnya apa lagi. Itu Iya. akan mempengaruhi kita menjalani rutinitas gitu. Betul, makanya kayak dibilang when you die, you look like your decisions When gitu. I die, I'll be covered in cash. Kayak kasarnya. Iya, kita bakal bagi jadi 2 bagian. Oke. Yang pertama adalah keputusan-keputusan besar yang membentuk diri kita. Ini ada apa aja dan kira-kira nanti kita kasih apa bayangan lah, Yes. kayak apa gitu. Yang kedua ada 2 aturan. Sebenarnya ada banyak banget pas aku research aturannya ada banyak. Iya. Tapi buat aku nih 2 ini yang paling applicable dan paling bagus. Jadi makanya terakhir Oke. bakal share. This is very interesting. Karena di usia segini mungkin masih ada keputusan di depan. Betul. Gitu. Mungkin ya suka ada berasa nyesel kayak Ya. coba gue nggak gini. Iya, bener. This got like fix or ya. Oke. Oke. Get your coffee ready. Kita bakal masuk ke topik kita kali ini. Oke. Part 1. Part 1. Keputusan-keputusan besar yang membentuk hidup kita. Sebelum kita masuk ke sini ya, aku mau tanya Mas. Apa? Kan kita otomatis kita pasti udah di usia kita sekarang. Kasih contoh dong keputusan besar apa yang kamu udah lakukan, big decisions yang udah kamu lakukan. Aku merasa aku mengambil keputusan besar itu, salah satu keputusan besar emang ya benar di usia 20-an akhir. Dimana aku decide untuk pergi ke Chicago, sekolah sekolah lagi. di sana ya? Jadi Iya, aku iya. ninggalin kerjaan aku, Iya. berhenti kerja, terus juga we were on a break. I think kayak keputusan kita break juga, it Big was decision. like one of the decision as well deh. Setuju. Iya. Itu buat aku salah satu keputusan besar sih. Iya. Untuk berangkat gitu. Iya. Iya benar. Karena enggak. Dulu aku sempat meninggalkan pekerjaan aku yang aku sempat itu dari majalah terus ke radio. Itu sebuah keputusan besar big juga decisions tuh. ya? Itu big decision juga di usia 20-an. Bener, dan itu buat aku relate banget sama kehidupan karir kamu kan. Karena akhirnya ya kamu pilih yang istilahnya medianya Radio. presenting Iya, radio gitu kan. Karena sebelumnya kan majalah, kamu kan Iya. kuliah jurnalis. Jurnalis. Sebenarnya aku seneng, cuman kayaknya waktu itu aku di this is like opening a can of worms karena kayak aku ngerasa dijanjiin. Oh, iya, gitu loh. Jadi iya. akhirnya kayak ya udah deh gue resign Coba karena gitu. gue mau di situ Iya. there's a person yang bilang mau di ini terus ternyata pas ke situ kayak enggak Iya, ya udah juga sih. Iya. Tapi ya salah satu decision itu aku pindah
Terus udah gitu juga resign dari kantor itu, terus pindah kita ini, we were on a break. It was really big though. Itu iya kayak sih, kita besar. pas jauh LDR itu. Iya, terus plus menikah juga kan. Yeah, of course. Makanya di udah 3 poin berapa tadi kan masuk average-nya bener sih. Iya. Iya. Kalau aku juga sih, aku pertama menikah pasti. Menikah, terus yang kedua, iya kita break, pisah gitu ya. Terus yang ketiga buat aku yang big decision adalah memulai usaha sendiri. Yes, benar-benar. Aku di 2019-an, 18-an ya. Iya. Akhirnya coba usaha sendiri, bikin agensi ya walaupun akhirnya gulung tikar karena pandemi. Iya, Habis itu baru di awal tahun ini dan akhir tahun lalu juga big decision sih. Iya, buat kita untuk Kita fokus di sini gitu ya. Kita nge-build our own IP management ini, si Amsign Homes ini. Dan yes, itu sih paling. Yeah, it's a big decision dan itu ngaruh untuk kayak rutinitas kita, hari-hari kita gitu loh. Jadi emang big decisions. Benar. Kalau kita perhatiin tadi kan emang keputusan tadi adalah yang membentuk hidup gitu ya. Di sini di topik yang kita siapin, kita ada beberapa. Kita ada kita pilih satu-satu ya. Oke. Yang pertama keputusan besar yang membentuk hidup kita ada apa tuh? Ada orang yang kita pilih dalam gimana sih? Orang-orang yang kita pilih untuk ada dalam hidup kita gitu kan. Karena kenapa itu penting gitu ya, Kak? Karena orang pikir kayak ya udah temenan sama semua. Of course temenan sama semua, tapi ada orang yang harus sama kita jadi close circle, inner circle atau apa itu ya namanya. Yes. Circle one, asik. Karena orang-orang yang ada di sekitar itu pasti membentuk cara berpikir kita, ambisi kita, kebiasaan kita dan standar hidup. Benar sih. Aku setuju. Ya, kayak ini orang-orang ini penting. Jadi ini jangan meremehkan keputusan yang ini. Yes. Karena kita sempat bahas ya sama Jen kan, dia waktu itu merasa di lingkungannya dia tuh dia nggak bertumbuh, akhirnya dia pindah untuk mencari pertemanan, bukan mencari pertemanan tapi mencari untuk kayak gimana ya, gue mau jadi kayak gitu loh, maksudnya untuk be a better person I think. Itu penting banget emang. Bener. Dan yang menariknya di sini dibilang kalau keputusan ini tuh sering terjadi tanpa kita sadari. Benar. Kita nggak milih secara aktif tapi kita ikut arus aja gitu. Betul. Tahu-tahu bertahun-tahun kemudian karena kita udah terus sama orang-orang yang sama itu terus akhirnya mempengaruhi gitu kan. Mempengaruhi, nggak growing gitu lah intinya. Iya. Tapi mungkin itu kalau sama orang yang nggak bikin grow. Betul. Nggak bikin grow. Tapi kalau emang udah bersama dengan orang yang emang ada goal, ada ini, maksudnya paling nggak, kalaupun nggak punya goal tapi paling nggak dia punya rutinitas yang baik gitu. Betul. Ya. Kan pasti kita ketepak gitu. Iya. Dan ini nggak harus soal pertemanan, bisa juga soal pasangan hidup ya betul. Karena betul tadi pasangan hidup kan ngebentuk kita, cara kita, kebiasaan kita dan lain-lain gitu ya. Oke. Kita mau masuk yang kedua. Oke. Ini kedua juga tadi udah sempat disebut ya. Adalah yang juga menjadi salah satu big decision kita. Mungkin Curious Buddies juga merasa seperti itu. Mungkin ini lagi dilingker-lingkerin gitu ya, kayak ngelist ini gue gitu ya. Apa sih big decisions yang udah gue ambil. Nah ini yang kedua adalah pekerjaan yang kita pilih. Karena benar, pekerjaan tuh bukan sekedar pekerjaan gitu kan. Karena kan kita setiap hari di situ. 9 to 5. Apalagi kalau ada yang Sabtu Minggu kerja itu juga. Iya, di situ yang dibentuk tuh ada skill yang kita pelajarin. Betul. Terus emang tingkat stres kita gitu. Maksudnya kan udah pilih pekerjaan itu ya, of course semua pekerjaan ada risikonya. Tapi nanti apakah itu sesuai dengan apa yang kita cita-citakan gitu. Betul. Jadinya tingkat stres kita bisa meningkat. Terus yang terakhir mungkin kaitannya sama identitas yang mau emang kita bangun gitu. Benar. Karena kan kalau kita ketemu orang kadang suka ditanya ya. Kemarin aku tuh ikutan acara ini kan, kayak wellness gitu kan. Terus ya ditanya, if you take away your role gitu loh. Identitas itu apa sih? Iya kan kadang itu pekerjaan itu kan sebagai salah satu identitas gitu kan. Kayak gue sebagai voice over actor gitu, atau kayak sebagai podcaster atau sebagai accountant. Iya. Gitu. Jadi emang pekerjaan itu adalah membentuk kita juga. Bener. Iya, karena emang bener. Emang pekerjaan ini ketika kenapa dia jadi big decision, karena nggak melulu tentang penghasilan. Tapi emang tadi kamu bilang lebih deep lagi tuh kayak ya tadi who you want to become,
terus pintu-pintu mana yang akan terbuka di masa depan. Dan apa yang pengen lo pelajarin, apakah itu akan membuat lo, karena aku inget ya dulu ada siapa gitu yang ngomong kayak kalau emang ini bukan passion, ya emang it's so klise banget gitu ya, atau kayak so overrated banget bilang kayak if it's not your passion don't do it gitu. Tapi emang kadang katanya orang kayak ya udah kalau emang bukan lo cepetan cabut gitu. Don't waste your time. Kayak emang ada beberapa yang tidak privilege untuk mengambil keputusan itu. Yes. Tapi kalau emang ada yang bisa gitu ya. Iya. Kayak katanya karena emang itu akan membuka pintu kemana aja gitu. Benar-benar. Doraemon dong. Tapi mungkin dari pekerjaan itu siapa yang tahu gitu kan? Hah? Kenapa Doraemon? Terus. My train of thought is gone. Oke, nggak masalah. Aku kan kadang kita tuh suka mikir kesempatan itu kan ya kita nggak pernah ada yang tahu kenalan sama siapa, pekerjaan itu bisa ngebawa apakah siapa tahu emang ternyata bisa jadi pekerjaan yang lain. Siapa ya yang tadinya orang kantor terus udah gitu jadi manajer artis karena dia dipercaya or something like that. Aku lupa. Okay, anyway. Iya. Tapi karena ngomongin soal pekerjaan yang kita pilih, aku mau share analogi yang bagus banget. Okay. Aku udah pernah share belum ya? Aku lupa. Tapi anyway aku share karena ini bagus relate sama topik kita. Ini lagi-lagi aku dapetnya dari podcastnya Panji ya. Oke. Panji Pragiwaksono. Dia bilang gini, karir kita tuh kayak kita lagi naik angkot. Kayak kita mau kayak kita lagi mau pergi ke sebuah tujuan gitu. Oke. Terus kita naik angkot lah. Misalnya let's say ke daerah Blok M gitu. Terus kita naik angkot nih. Naik angkot kita tahu kita salah angkot gitu. Misalnya nih angkot ke arah misalnya BSD gitu. Kan berlawanan arah gitu ya, ke Tangerang gitu. Nah, dibilang gini, semakin lu salah naik angkot, semakin lu akan jauh dari tujuan lu gitu. Itu maksud gitu aku. Ya? Oke, terus. Sampai akhirnya ya udah kalau lu tahu ini tuh bukan sesuatu yang pengen lu tuju, ya lu turun, lu cari angkot lain di situ gitu. Nah, itu buat aku kayak bagus sih, emang itu keputusan-keputusan kayak gitu yang harusnya ada. Tapi ya of course kan nggak se-privilege itu buat semudah itu buat ngambil decision. Pasti ada ya misalnya jadi tulang punggung keluarga atau gitu. Tapi anyway mungkin tetap bisa disiapin hal-hal yang menuju ke situnya gitu. Iya. Atau ada passion project. Siapa ya kemarin ngomongin ada passion project? Anyway. Yes. Yang ketiga. Hal yang kita putuskan untuk ditunda. Yes, kadang ada hal yang kayak nggak dilanjutin gitu loh, tapi nggak di stop sama sekali, tapi kayak mungkin disimpan sebentar gitu kan, karena ya emang iya sih hidup kita itu dibentuk itu bukan dari pilihan yang kita pilih aja, tapi juga apa yang kita nggak pilih, atau belum pilih mungkin. Iya. Ini contohnya tuh misalnya kita menunda hal berikutnya, kayak misalnya menunda belajar sesuatu, menunda memperbaiki hubungan. Ini seringnya kayak kita musuhan sama temen atau sama keluarga atau apa gitu ya. Terus sama pindah karir, ngambil risiko dan lain-lain lah gitu. Dan pelan-pelan pas kita tuh nggak memutuskan hal tersebut ya, akhirnya jadi decision. Kayak ngambang. Iya. Bener-bener kayak ngambang. Jadi kayak entar aja deh gitu kan. Ya emang kadang ada hal jadi keputusan yang ditunda-tunda gitu kan, kayak kelamaan disimpan kayak entar aja deh. Iya. Tarsok iya kan. Kamu ada experience kayak gitu nggak? Aku lagi inget-inget, ada nggak ya? Belum. Ada sih, maksudnya kayak konten yang kita kerjain terus kadang aku tuh suka nunda. Entar aja deh aku nge-postnya gitu. Tapi you never know. Kalau misalnya nge-post sesimpel itu aja, nggak usah gitu. Aku ingat yang terbaru adalah aku ngonten tentang Project Hail Mary. Itu kan biasa kalau aku tuh timernya adalah sebelum jam 9. Pokoknya nge-post. Cuman aku udah janji hari itu, aku tuh kayak udah commit gitu kalau di list aku hari itu aku ini nge-post itu karena I want to be disciplined to myself. Terus udahlah aku kayak janji nge-post. Aku tuh sebenarnya kayak telat 2 menit gitu. Tapi kayak tapi gue udah commit untuk ini, ya udahlah post aja. Mau hasilnya maksudnya apa ya? Paling gak gue commit sama diri gue. Udah, pokoknya udah di post. Itu likes-nya banyak. Ternyata ketika kamu nggak tunda, hasilnya bagus ya. Iya. Terus ada juga hal-hal yang aku tunda, entar aja deh. Tapi kan kadang nggak tahu ya. Kayaknya ini relate sama pintu-pintu yang terbuka itu sih. Benar. Menarik. Itu baru beberapa ya. Iya. Coba ini. Ada lagi mungkin nggak kita elaborasi lebih lanjut. Tapi misalnya kayak tadi ya, hal-hal yang menjadi prioritas kita.
kayak kita putusin kayak ini A kita prioritasin, ini B kita nggak prioritasin gitu. Iya. Itu pasti kedepannya akan sangat berpengaruh ke kehidupan kita. Iya. Misalnya kesehatan, kita prioritasin yuk kita prioritasin kesehatan dengan apa? Dengan kita rajin olahraga, dengan kita nggak mengkonsumsi hal-hal yang kurang bagus lah di tubuh gitu ya misalnya. Ya nanti ujung-ujungnya pasti ya atau sakit kayak gitu-gitu kan. Iya, kalau nunda kan. Kayak ntar deh, karena ya itu nyaman hari ini bisa jadi penyesalan nantinya gitu. Iya. Wow. Aku yang belum pernah yang nomor 5 Kamu apa ya? Nomor 4 udah. Nomor 4 itu sih priority kamu ada anything you wanna add tentang for tunda-tunda hal yang menjadi prioritas kita. Enggak sih, aku nggak ngerasa. Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Sambil ntar kalau aku ingat. Iya, mungkin Curious Buddies. Kita mundur. Rewind nih. Mungkin Curious Buddies mau share hal-hal yang menjadi prioritasnya, yang dipilih gitu. Sampai akhirnya benar-benar ngubah hidupnya gitu. Boleh share di kolom komen ya. No. Nggak juga sih. Nggak sih, bukan. Anyways, please tulis di kolom komen. Yes. Kita masuk ke poin nomor 5. Nomor 5 ini sebenarnya simple dan aku belum pernah merasakan yang terlalu gimana-gimana banget sih. Soal pindah lingkungan, kamu kan udah pernah kan? Iya. Jadi kayak pindah circle, pindah tempat tinggal, mungkin pindah tempat beribadah, community-nya gitu ya, dan lain-lainnya. Ini kayak sesuatu yang kayak Aku merasakan sih. Aku ngerasain banget kalau udah pindah lingkungan atau apa sih, karena itu kayak semua tuh relate ya, keputusan itu tuh kayak sama identity diri gitu kan. Terus udah gitu gimana kebiasaan sehari-harinya, terus kan jadi bisa memilih teman lagi. Kalau aku waktu itu bener-bener pindah, terus nggak tahu siapa-siapa. Aku cuma tahu 1-2 orang, cuman bener-bener kayak di suburbs gitu kan, jauh kan. Jadi kayak udah gitu, jadi jarang bareng. Terus udah akhirnya kayak menjalani hari-hari bener-bener baru. Terus semua coba baru. Aku pernah liat konten deh, dia bilang gini, what a feeling to be in a city where no one knows you, where it feels like, but it's like you're starting over. Aku tuh pernah, aku pas ngebuka itu kayak, aku pernah merasakan itu dan emang beda. Maksudnya bener-bener, ini gak ada yang tahu gue, gak ada yang tahu bapak ibu gue siapa, gak ada yang tahu pacar gue siapa, mantan gue siapa tuh gak ada yang tahu. Kalau di Jakarta mungkin ya ada yang gak segitu juga sih, tapi kan paling gak mungkin kenal ini gitu ya. Tapi aku mau tanya, kan aku selalu ngeliat ya, selalu ada yang berbeda dari teman-teman aku yang pernah tinggal di luar gitu. Entah mindsetnya, entah cara dia melihat sebuah masalah gitu-gitu ya. Kamu merasakan ada perubahan hal tersebut nggak? Ada. Boleh kasih contoh nggak? Kalau aku merasa emang beneran, kalau waktu itu aku di Chicago tuh ya bener-bener rasanya karena emang ambil keputusan sendiri. Terus kayak apa ya, lebih berani gitu loh kayaknya mengeksplor. Iya nggak sih? Itu nggak sih yang kamu lihat dari orang-orang yang ini? Karena mereka karena dulu kamu dulu. Karena kayak mau nggak mau harus gitu. Kalau kita tuh karena udah nyaman. Maksud aku gini, karena kita kayak kita di tempat ini, maksudnya kayak apa ya? Lahir dari situ, gede di situ. Temennya ya udah yang itu. Sekolah ya udah pasti ntar temennya yang itu lagi. Nah kalau di luar, kalau waktu itu aku ya harus kayak keluar. Aku tuh bener-bener yang kayak lebih berani sama orang yang kayak nggak apa ya istilahnya kayak kenal. Ya di sini juga udah mulai gitu juga sih. Cuma maksudnya emang kayak kenalan sama orang, pergi ke event gitu loh, jalan gitu. Terus kayak emang opsi atau kayak apa ya, kayak pilihan atau kayak solusi itu ada macam-macam gitu loh. Kalau kamu apa emang kamu lihat dari itu? Ya itu mereka lebih berani ambil decision, lebih berani take risk dan lain-lain gitu. Tapi anyway mungkin ya itu karena ada privilege itu. Ada privilege itu, dan yang kedua lingkungannya emang ngebentuk kayak gitu. Iya, bener-bener. Kalau aku yang ngerasa itu kayak beneran jadi gue harus coba semua ya. Karena juga mungkin karena merasa you have limited time. Oh mungkin. Iya gak sih? Kalau di luar mungkin bisa balik, atau kayak emang mungkin ada yang emang di luar terus, tapi there's a possibility balik kan. Jadi kayak I have to take it all in gitu loh. Jadi kayak ayo semua dilakukan, bukan semua dilakukan, ayo apa yang harus mau emang dicoba, yuk berani coba gitu. Iya. Ini buat Curious Buddies yang mungkin lagi di hadapannya ada pilihan-pilihan besar, lagi memikirkan gitu ya.
gue lagi pengen coba pindah kerja nih, gue Iya, lagi pengen iya. coba pindah tempat dan aku lagi mau coba nikah atau cari pasangan. Coba gitu. nikah. Bukan coba maksudnya. Terus aku nggak boleh coba Bukan nikah, maksudnya no. lagi mau Persiapan. merencanakan Merencanakan, menikah. Sorry, iya. salah kata, sorry. Oh, aku mau bilang kalau pindah tuh nggak harus selalu kayak keluar negeri loh, bisa keluar kota. Kita kan sempat Bisa. berpikir mau pindah ke Bandung. Bandung aja kita kayak kita tahu siapa ya di kota ini yang kayak pindah tiba-tiba kita punya mimpi masa depan kita mau pindahnya Jogja. Iya, Terus iya, kayak iya. tahu siapa di sana, nggak tahu siapa-siapa. Iya, iya, iya. Random banget. Iya, iya. Iya, mungkin iya sih, mungkin kalau lagi berhadapan dengan hal tersebut, kita mau masuk ke part 2 nih. Kita masuk ke part 2, ada aturan-aturan yang mungkin bisa ngebantu kita buat ngambil keputusan besar. Exactly. Iya. Ini rule pertama. Ini kita ada 2 aturan. Kita bahas satu-satu. Rule 1, aturan 10, 10, 10. Nah, ini dipopulerkan sama Suzy Welch. Yeah. Nah, dia itu penulis buku dan mantan editor di Harvard Business Review. Yeah. Nah, idenya kayak gini. Jadi sebelum memutuskan sesuatu yang besar, tanya gimana perasaan kita tentang ini di dalam waktu misalnya 10 menit, apa yang lo rasain. Contohnya nih ya, lega. Apakah abis kalau resign nih, misalkan contohnya adalah case-nya mau resign dari pekerjaan karena emosi gitu ya, kita lagi capek, kita lagi kesel, kan suka gitu ya kayak, enggak gue mau resign aja. Nah pikirin dulu 10 menit lo akan merasakan apa? Lega, bebas, terhindar dari pressure pekerjaan. Nah berikutnya 10 bulan mulai gak ada penghasilan karena cari kerja susah dan bisa jadi menyesal keputusan impulsif. Iya. 10 yang berikutnya adalah 10 tahun. Bisa jadi keputusan berani yang membuka jalan baru atau bisa jadi keputusan yang terburu-buru yang menghambat karir. Jadi dilihat tuh possibility-nya kan. Bener. Iya. Mungkin kalau buat biar tadi ya time frame-nya 10-10 tuh adalah 10 menit, 10 bulan dan 10 tahun ya. Tadi Kak Ems kan udah jelasin ya, udah langsung masuk ke case-nya. Jadi aku cepet-cepet ya. Aku gak bermaksud cepet, tapi kayak aku pikir langsung dengan implementasi. Iya. Mungkin kayak itu. Jadi di 10 menit, 10 bulan dan 10 tahun. Tadi case-nya udah 1. 10. Nih, ada case yang kedua. Misalnya case yang kedua kita mau menghadapi sesuatu yang mau mulai sesuatu tapi takut gitu ya. Langsung kita terapkan nih si 10 menit, 10 bulan dan 10 tahunnya gitu. Kayak misalnya mau bikin konten tapi mau mulai bisnis atau belajar skill baru. Aduh ngapain ya, gue mulai gak ya gitu. Coba lihat 10 menit dulu deh. 10 menit dipikirin kayak kalau gue mulai konten apa yang akan terjadi gitu ya. Oh, gue ngerasa takut nih, gak nyaman dan overthinking dan kayak ngerasa cringe gitu ya di 10 menit itu gitu. Tapi coba kita pikirin 10 bulan kemudian setelah kita terus bikin kontennya gitu. Ternyata udah ada progresnya nih. Terus mulai kebentuk nih skillnya dan mulai pede gitu. Terus terlebih lagi mungkin setelah 10 bulan followersnya nambah nih. Subscribersnya juga udah nambah gitu. Terus pikirin lebih jauh lagi. Nanti kira-kira 10 tahun ke depan kayak apa? 10 tahun ke depan apa gitu. Udah pasti kan bisa jadi ini jadi sebuah identitas kita, identitas sendiri gitu. Jadi personal branding kita sendiri yang akhirnya bisa ngebuka karir baru dan bisa ngubah hidup kita gitu. Itu sih maksudnya si 10-10-10 ini jadi kayak mungkin bisa kita terapkan buat ketika mau ngambil keputusan. Gitu. Dan gak selamanya 10 menit pertama tuh kayak beda banget sama yang 10 tahun gitu kan. Mungkin ya 10 menit dipikirnya kira-kira 10 menit ke depan gue rasanya apa ya, mungkin emang happy ngerjain konten segala macem gitu kan, tapi mungkin 10 bulan ya emang susah gitu, kayak pasti struggling gitu, tapi 10 tahun mungkin ya itu udah ada identity yang terbentuk gitu. Iya. Tapi ada insight juga, banyak keputusan baik itu terasa gak nyaman di 10 menit pertama. Iya benar. Jadi kayak olahraga kan suka gitu kan, orang tuh suka males kan kalau untuk memulai, kayak ngebayangin kayak bangun ganti baju. Iya, kemarin aku datang ke acara itu kan, terus mereka tuh pada bangun nggak? Ya mereka emang ibu rumah tangga. Mereka pada bangun, maksudnya mereka bangun paginya tuh jam 4.30. Gila, pagi banget. Iya, aku kayak what? 4.30 pagi dia lari. Terus tapi dia bilang kalau malam tapi aku tidur jam 8. Karena dia mengikuti tidur anaknya, waktu tidur anaknya. Jadi emang dia memberikan waktu dia kayak gitu. Jadi dia tidur lebih awal sama biar bisa tidur bareng anaknya jam 8, tapi dia bangun jam 4.30. Untuk lari, untuk nganter anak dan. Aku tuh I wish lo bisa tidur cepat jam 8 jam 9, tapi kadang-kadang ada kerjaan, ada The Boys yang mau kita tonton. Exactly. ada series-series yang mau kita tonton bareng, jadi nggak bisa tidur gitu. Atau kadang-kadang Amy masih
buka-buka yang apa. What did I do? Jadi aku kayak, No. ini nonton ini The Boys bareng kayak, ntar aku masih ini. Aku masih kerja. Iya. Gitu. Tapi ya mungkin ini bisa jadi kayak apa ya? Topik kali ini kayak membantu mengubah rutinitas gitu. Betul. Siapa tahu ya decision ini. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke rule number 2. Rule nomor 2, kalau tadi 10-10-10, kalau ini namanya regret minimization. Jadi ini dari Jeff Bezos. Jeff Bezos dia bilang kalau di beberapa wawancara dia bilang kalau kenapa dia ninggalin pekerjaan dia yang dia kan tadinya udah kerja ya di hedge fund itu ya, Shaw and Co ini, akhirnya dia bikin Amazon. Nah, dia ditanya gitu, kenapa lo akhirnya ninggalin pekerjaan lo udah nyaman, udah bagus untuk bikin si Amazon itu? Terus dia bilang gini, yang akhirnya jadi ide si regret minimization ini. Dia bilang, ketika saya berusia 80 tahun, saya tidak akan menyesal karena mencoba ini gitu. Saya mungkin justru menyesal kalau nggak pernah mencobanya gitu. Iya. Jadi ini kayak emang si rules ini kayak gitu maksudnya coba ngubah cara pikir kita gitu. Dari takut gagal ke takut nyesel gitu. Iya benar. Ini lumayan sih, lumayan bikin aku, maksudnya lumayan beberapa kali aku terapin. Aku kayak ketika mau bikin ini, ketika melakukan hal ini, aku kayak mikir kayak, gue akan nyesel nggak ya kalau nggak ngelakuin hal itu gitu. Sampai akhirnya kayak, oh ya udah, gue ambil deh gitu. Betul. Karena ya penyesalan itu biasanya datangnya dari kesempatan yang gak diambil. Terus hal yang tidak dicoba dan kata yang tidak diucapkan. Mungkin kata yang diucapkan juga bisa bikin penyesalan. Tapi kadang kata yang tidak diucapkan, yang tidak dilakukan itu semuanya yang kayak keputusan yang gak diambil, kesempatan yang gak diambil, hal yang gak dicoba, itu bikin regret. Apa ya? Ada film apa ya yang dia tuh gak ngucapin sesuatu gara-gara dia takut? Kayak film-film drama-drama Korea banyak ya? Enggak ya? Iya kan? Past Lives tuh ada gak sih? Oh, Past Life ya? Iya kan? Past Life ya. Akhirnya dia mengutarakan gitu. Ada beberapa hal yang kayak, iya terus ada dia nangis. Ya mungkin she's saying goodbye to her past juga. Bener, gak melulu soal love story, bisa aja pendapat-pendapat kita di meeting yang kayak kita ngerasa kayak pas pulang kayak, gue kok gak ngomong gitu, padahal idenya bagus misalnya. Iya kayak di The Bear, jadi ingat gak sih ada si Carmy nyesel banget dia nggak hadir di pemakamannya si Mikey. Oh iya. Itu bisa salah satu penyesalan kan, dia nggak hadir. Terus ada beberapa kata yang nggak disampaikan gitu. Even as simple as I love you, as simple as aku minta maaf. Iya. Itu kadang memang pikir kayak ya udahlah dia juga tahu. Tapi kadang ngomong itu tuh. Iya. Aku ngerasa kayak hal yang tidak dicoba tuh penting banget. Jadi lagi-lagi ya kemarin aku ngedenger orang ngomong, iya jadi gue udah resign, terus gue mau balik ke kantor gue nggak mau. Jadi gue mesti kerja apa ya? Dia cari kan, dia kayak enggak, gue mesti berani mencoba ini semua, berani untuk dipuji, obviously udah pasti gampang gitu ya. Tapi berani juga untuk failed gitu loh, untuk nggak jadi. Tapi paling nggak gue udah coba, paling nggak gue udah ngelakuin. Jadi gue nggak tanda tanya dan gue udah maksimal kok ini gitu loh. Bener. Iya. Jadi kalau kita lagi, kalau Curious Buddies lagi mau lagi in the middle of deciding gitu, decide something, mau ganti karir, mau mulai sesuatu, mau pindah, mau mengungkapkan sesuatu, mungkin 2 rules tadi bisa dipakai. Si 10-10-10 dan si regret minimization itu. Yeah. Mana yang keputusan yang bikin hidup kalian tuh lebih bermakna. Iya. Iya gitu. Iya, sama pernah gue liat tema apa ya, kayak 2 generation after this lo tuh akan forgotten gitu. Oh iya yang kamu bilang itu ya kayak. Aku pas baca itu kayak, iya juga ya. Aku kayak opung dari papa gitu kan, aku juga nggak tahu siapa, kayak nggak tahu orangnya kayak apa, dia udah bikin karya apa gitu, kita juga nggak tahu kan. Nanti kayak cucu-cucu kita ke bawah, 2 generasi ke bawah juga gak akan ingat kita ngapain gitu. Yeah. Well, there are some people would remember gitu. Jadi kalaupun itu, ya just do it gitu. Iya, just do it aja. Just do it. Itu dia pembahasan kita soal keputusan-keputusan besar dalam hidup. Kalau tadi ya, kalau Curious Buddies lagi ada di tengah-tengah ini. Iya, tengah-tengah pilihan ini atau kayak mau emang mau mengambil keputusan gitu ya. Maybe you can check on this. Tulis, kalau aku tuh selalu tulis sih, kayak journal kayak ini. Mapping ya? Iya. Path mapping gitu.
Betul. Oke. So, thank you Curious Buddies for listening. Jangan lupa buat follow, comment, dan share podcast ini kalau kamu suka. Jangan lupa kasih rating juga. Yes, jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita untuk dapetin trivial content dalam 1 menit. That's it. Thank you.